Dan berikut ini adalah penjelasannya. Persiapan matang adalah kunci dari lolos tes. Salah satunya dengan cara berlatih mengerjakan soal-soal, karena latihan mengerjakan soal secara rutin membuat lebih familiar dan mengenal berbagai jenis soal. Selain itu juga meningkatkan kecepatan dalam mengerjakan soal karena telah terbiasa. Dan pastinya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Halo teman-teman pejuang ASN, selamat datang di channel Tutorbox. Kali ini kita akan membahas soal kisi-kisi materi teknis dengan jabatan operator layanan operasional. Berdasarkan Kementerian Pan-RB tahun 2024, peserta yang akan mengikuti tes seleksi P3K dengan jabatan operator layanan operasional harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang pertama, menerima dan memeriksa saran dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur. Kedua, mencatat dokumen, sarana dan prasarana pada lembar atau buku kendali untuk tertib administrasi dan untuk memudahkan pencarian. Ketiga yaitu untuk mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. Keempat, menginventarisasikan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Kelima, mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Keenam, mengecek kondisi sarana dan prasarana dan lingkungan kantor. 7, memelihara sarana dan prasarana. Yang terakhir yaitu memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana prasarana sesuai dengan prosedur. Nah, itu adalah kemampuan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh peserta yang akan mengikuti tes seleksi P3K dengan jabatan operator layanan dan operasional, teman-teman ya, berdasarkan Pan-RB pada tahun 2024 kemarin. Dan itu juga bisa kita jadikan untuk acuan pada tes di tahun 2025 ini. Langsung saja, yuk kita simak kisi-kisi soal sampai selesai ya. Catat jawaban kamu untuk mengetahui seberapa kemampuanmu menyelesaikan soal latihan ini. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen untuk pembahasan soal lainnya. Baik, soal pertama, dalam memproses dokumen, peralatan kantor yang digunakan adalah A. Kartu kendali dan daftar pengendali. B. Lembar pengantar dan lembar disposisi. C. Buku agenda dan buku ekspedisi. D. Filing kabinet dan folder. E. Perforator, stempler, dan stempel atau cap. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah E. Perforator, stapler, dan stempel atau cap. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Nomor 2, jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan training dengan menggunakan filing sistem subjek, maka dapat dicari dalam laci A. Personalia, B. Training, C. Latihan training, D. Pendidikan, E. Kepegawaian. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Training. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 3, seorang operator layanan operasional menemukan server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah A.
mematikan dan menyalakan ulang server. B. Memeriksa kabel jaringan. C. Mengidentifikasi penyebab kelambatan. D. Menghubungi teknisi jaringan. E. Mengganti server baru. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Soal yang benar adalah C. Mengidentifikasi penyebab kelambatan. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 4. Alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam binder adalah A. Stapler. B. Perforator. C. Gunting. D. Cutter. E. Lem. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Perforator. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 5. Seorang operator layanan operasional perlu memastikan sistem berjalan optimal setelah pembaruan perangkat lunak besar. Hal pertama yang harus diperiksa adalah A. Ketersediaan ruang penyimpanan. B. Kompatibilitas perangkat keras. C. Kinerja CPU dan memori. D. Koneksi internet. E. Versi BIOS. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Kinerja CPU dan memori. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 7. Kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang merupakan kegiatan A. Pustaka. B. Clipping. C. Binding atau penjilid. D. Pembuatan buku. Dan E. Pengarsipan. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Binding atau penjilid. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 8. Sebagai ASN operator layanan operasional, penyelenggaraan manajemen ASN ke ASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan asas. A. Asas proporsionalitas. B. Asas profesionalitas. C. Asas non-diskriminatif. D. Asas keterpaduan. Dan E. Asas akuntabilitas. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Asas non-diskriminatif. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal nomor 10. Sebagai ASN operator layanan operasional, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Arti dari asas: A. Asas proporsionalitas. B. Asas profesionalitas. C. Asas kepastian hukum.
D. Asas keterpaduan, dan E. Asas akuntabilitas. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah E. Asas akuntabilitas. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal selanjutnya, sebagai ASN operator layanan operasional, pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan di bawah ini kecuali A. Kualifikasi, B. Kompetensi, C. Penataan pegawai, D. Penilaian kinerja, E. Kebutuhan instansi. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Penataan pegawai. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Soal terakhir. Tugas utama seorang operator layanan operasional adalah A. Merancang sistem informasi, B. Mengelola keuangan kantor, C. Melakukan fungsi-fungsi operasional, D. Membuat laporan keuangan, E. Memberikan pelatihan kepada staf. Pilih jawabanmu dalam waktu 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Melaksanakan fungsi-fungsi operasional. Dan berikut ini adalah penjelasannya.